Kalau kita ngomongin salah satu transfer paling mengejutkan di bursa transfer Liga 1 sekarang, salah satu yang bisa masuk kategori itu adalah transfer Jordi Amat dari Johor Darul Takzim ke Persija Jakarta. Kenapa gue bilang gitu? Jadi geliat transfer Persija Jakarta di bawah komando pelatih anyar Mauricio Souza udah mulai kelihatan pergerakannya. Setelah sebelumnya mereka datengin penyerang asal Barito Excel Runtukahu, kemudian pemain bertahan dari Serie C Brasil Van Basten Sousa. Sekarang mereka berhasil mengguncang transfer Liga 1 dengan ngedatengin bek timnas Indonesia yang punya segudang pengalaman, yang udah malang melintang di Eropa mulai dari La Liga sampai Premier League, dan juga kenyang dengan pengalaman hadapin penyerang kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di masa prime. Siapa lagi kalau bukan Jordi Amat? Sebenarnya transfer ini gak mendadak banget. Jauh sebelum ini, kabar atau rumor kepindahan Amat ke klub Liga 1 emang udah sering kedenger bang. Yang paling pertama banget sebenarnya Jordi Amat gak dirumorin ke klub ibu kota, tapi ke Persib Bandung dan juga Bali United. Saat itu, yang pertama kali nge-share rumor ini adalah salah satu media Malaysia bernama Makan Bola. Tapi seiring berkembangnya waktu, ternyata rumor Amat yang dikaitin ke Persib dan Bali malah ngilang. Dan justru, rumor kepindahan Amat malah menguat ke klub Persija sampai akhirnya down deal. Bareng Persija, kontrak 2 tahun plus 1 tahun opsi perpanjangan udah jadi kesepakatan di antara mereka. Artinya di usia Jordi Amat sekarang yang udah 33 tahun, kemungkinan besar dia bakal mengakhiri perjalanan panjang karir sepak bolanya di Indonesia atau lebih tepatnya di Liga 1. Sebenarnya Jordi Amat juga dapat tawaran bukan cuman dari Persija, tapi ada juga dari klub Spanyol dan Arab Saudi. Namun yang jadi prioritas Amat ternyata emang tetap pengen gabung dengan klub Indonesia. Menurut gua ini emang pilihan yang realistis. Ketika dia gabung ke klub luar mungkin agak sulit buat dia dapat tempat di sana. Dan dampak yang paling gak enaknya karena dia minim jam terbang, otomatis karirnya juga bakal lebih cepat buat habis. Dan dengan udah banyaknya pengalaman, usianya yang udah masuk fase akhir sebagai pesepak bola, apalagi yang mau dikejar sama Jordi Amat, I think dia lebih pengen buat dapet tempat yang lebih nyaman, yang ada jaminan buat dia main, dan yang bikin dia enjoy. Buat Jordi Amat dengan usianya yang sekarang, dengan kualitasnya yang dia punya, mau gak mau emang ini udah jadi opsi terbaik banget. Bahkan masyarakat sepak bola Indonesia pun kayaknya gak ada yang mempermasalahkan Jordi Amat gabung ke klub Liga 1. Karena emang dia udah masuk fase akhir karir sepak bola. Kalau dia abroad ke negara lain di luar Asia Tenggara, apalagi tadi ya, Spanyol sama Arab Saudi, pasti bakalan sulit banget buat bersaing. Mereka mungkin rekrut Jordi Amat cuman buat ningkatin exposure doang. Gak akan lebih dari itu bang. Alhasil Liga Indonesia emang udah jadi destinasi yang paling pas dan yang paling aman buat dia. Setidaknya untuk mempertahankan karirnya sampai beberapa tahun ke depan. Tapi bang, yang harus kalian tahu, transfer ini bukan sekedar kabar baik buat Jordi Amat karena udah dapat klub baru. Bukan sekedar kabar baik buat Persija karena dapat amunisi baru. Bahkan bukan sekedar kabar baik buat Jackmania karena ada idola baru. Tapi lebih dari itu. Transfer ini punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Yang pertama kita bahas kelebihan dulu bang. Jadi transfer ini secara umum dan garis besar emang bisa memperkuat lini belakang Persija. Kita tahu kan Jordi Amat pengalamannya udah tinggi banget karena dia ex pemain La Liga dan Premier League. Pengalamannya juga udah gak bisa dibohongin lagi. Itu emang jadi modal penting banget buat dia gak bisa dipandang sebelah mata di skuad Persija sekarang. Terus selain itu, dia juga punya mental yang bagus dan jiwa leadership. Ini yang paling penting, hal ini terkadang banyak dipandang skeptis sama orang-orang. Padahal pengaruhnya di lapangan bisa besar banget loh. Dia udah terbiasa jadi kapten di Johor Darul Takzim, bahkan di timnas Indonesia juga. Hal ini penting banget buat ngasih impact ke skuad Persija, khususnya dari segi motivasi, kedisiplinan, dan pembimbingan rekan satu tim yang lebih muda. Dan satu lagi, kelebihan Jordi Amat adalah gaya main yang tenang dan bisa baca permainan. Bukan sekedar ngandelin otot, tapi dia ngandelin otak. Bayangin, jika semua elemen itu bisa diterapin dengan baik oleh Jordi Amat di Persija nanti, hasilnya Jordi Amat bisa bikin skuad Persija jadi lebih solid, lebih compact, dan bisa punya positive vibes yang tinggi.
Kemudian gua bahas kelebihan lain yang mungkin gak banyak dipikirin sama orang-orang, adalah dari segi branding dan daya tarik. Dengan status Jordi Amat sebagai pemain timnas Indonesia yang punya segudang pengalaman, tentu bikin dia jadi salah satu pemain yang punya nama besar. Nah, hal ini bakal ningkatin exposure Persija khususnya di Indonesia, bahkan gak menutup kemungkinan di tingkat regional atau ASEAN. Dampaknya, Persija yang udah dikenal besar dan luas bakal semakin kuat untuk menarik minat sponsor dan media. Alhasil, branding mereka bakal lebih kuat dan pendapatan mereka dari segi exposure itu harusnya bisa makin meningkat karena orang-orang bakal penasaran sama penampilan dari Jordi Amat. Dan kalau tadi kita bahas kelebihan, sekarang kita bahas kekurangan. Karena nyatanya, di balik hebohnya transfer Jordi Amat ke Persija, tetap ada kurangnya yang berpotensi ini bisa terjadi, Bang. Yang pertama, gaji tinggi dan tekanan besar. Gua gak nyampein gaji pasti yang Jordi Amat dapat di Persija, karena gaji pemain sepak bola emang dipengaruhi banyak faktor, dan gua gak nemu data yang pasti juga. Cuman, gua bahas data bahwa market value Jordi Amat berdasarkan data dari Transfermarkt adalah senilai 11,30 miliar rupiah. Bahkan ada data waktu dia main di Kasiopen di musim 2021-2022, gajinya itu berkisar 21 miliar rupiah per musim. Nah, jika dibagi ke 12 bulan, berarti dia nerima gaji 1,7 miliar rupiah per bulannya. Memang sekarang dia gajinya udah jauh menurun, tapi angkanya pasti tetap jadi salah satu yang termahal buat ukuran pemain Liga 1. Nah, dengan gaji tinggi, pamor dia sebagai mantan pemain kelas dunia di Eropa, masih sering dapat panggilan dari timnas Indonesia juga. Tentu ini bikin harapan publik jadi makin besar buat Jordi Amat ngasih impact yang bagus ke Persija. Apalagi Persija dengan supporternya yang militan. Dengan banyaknya fans mereka, pasti tekanan buat Jordi Amat main bagus itu tinggi banget loh. Nah, tentu hal ini jadi tekanan serius buat Jordi Amat. Dia harus benar-benar serius banget dan ngasih kemampuan terbaik buat Persija. Dan kalau Jordi Amat gagal perform, gagal memenuhi ekspektasi itu, ini tentu bakal jadi masalah baru, yaitu beban finansial bagi Persija Jakarta. Kemudian yang kedua, dia harus adaptasi dengan gaya main di Liga 1. Jadi dengan Jordi Amat main di Eropa, bahkan yang terakhir main di Johor Darul Takzim Malaysia, artinya dia terbiasa main dengan gaya main yang beda. Apalagi di Eropa, otot dan kecepatan itu gak jadi nomor satu di sana. Itu jadi nomor sekian, dan otak lebih banyak diandalin di sana. Mungkin dengan sebelumnya Amat yang udah gabung dengan Johor, kurang lebihnya dia udah banyak tahu permainan sepak bola Asia. Tapi itu gak jadi jaminan 100% buat Jordi Amat langsung klik atau langsung masuk dengan gaya main di Indonesia. Karena gaya main di Indonesia justru kebalikan dari pengalaman Jordi Amat, yaitu di sini lebih chaos, lebih banyak ngandelin dual fisik, kecepatan, otot yang justru kalau kita lihat dari beberapa penampilan Jordi Amat di timnas Indonesia, dia justru kadang kesulitan kalau harus menghadapi penyerang cepat dari lawan karena fisik dan speed dia yang udah gak sekuat dulu. Ditambah kita juga banyak dengar testimoni dari bek-bek asing khususnya dari Eropa. Kalau mereka awal datang ke sini sempat kaget dan kesusahan buat menghadapi atau adaptasi dengan gaya main di sini. Yang paling gua inget saat itu ada bek Persib Bandung di musim 2023-2024, Alberto Rodriguez, yang sebelumnya dia main di kasta kedua Liga Spanyol. Nah, di awal kedatangannya dia emang sempat kesulitan buat adaptasi, kesulitan ngadepin kecepatan dari pemain Liga 1, dan itu emang diakui secara belak-belakan sama dia kalau dia kesulitan gara-gara perbedaan gaya main. Makanya ini juga agak dikhawatirin dan berpotensi bisa terjadi buat Jordi Amat karena kesamaan latar belakang dan gaya main sebelumnya. Terus yang ketiga, Jordi Amat juga harus jadi pemain yang lebih hati-hati lagi. Maksudnya gimana? Jadi kita tahu kan kalau Jordi Amat itu punya karakter yang tenang, yang jago buat build up, bahkan dia sering buat jadi orang terakhir atau bahkan nguasain bola di area-area rawan. Tapi gak jarang juga, karena memang kualitas dia yang udah agak menurun, khususnya di timnas Indonesia ya bang, ketenangannya itu justru jadi bumerang. Gak jarang karena dia terlalu tenang, dia malah kehilangan bola di area krusial yang tentu itu bisa bahaya banget buat Persija. Makanya ini jadi hal yang harus diperhatiin secara penuh. Mungkin pressing dari klub-klub Indonesia nggak setinggi, serapi, dan semenekan levelnya di tim nasional. Tapi tetap aja, ini jadi ancaman yang perlu ada solusi supaya nggak terjadi di Persija. Nah bang, dari semua pembahasan tadi, kita udah tahu bahwa transfer Jordi Amat ke Persija adalah transfer yang cukup besar di Liga 1 sekarang. Banyak juga tujuan dan dampak yang pengen Persija raih bareng Jordi Amat. Bukan cuma berharap Jordi Amat bisa perform di lapangan dan bantu naikin kualitas permainan Persija, tapi dari sisi keuntungan lain di luar lapangan bisa banyak didapetin juga dari kehadiran Jordi Amat. Cuman yang perlu diperhatiin banget, beberapa kekurangan tadi, yang hal itu tentu berpotensi buat terjadi. Jangan sampai kekurangan yang ada malah jadi bumerang dari mega transfer Jordi Amat ke Persija. Harapannya sih Jordi Amat bukan cuma berdampak baik buat Persija,
tapi juga bisa ngasih impact positif ke pemain muda dan juga jadi contoh plus panutan yang baik, transfer knowledge-nya, dan setidaknya bisa bantu ningkatin kualitas Liga Indonesia. Tapi pandangan kalian gimana sih buat transfer Jordi Amat ini? Yakin nggak kalau Jordi bakal cemerlang bareng Persija? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Plus kalau kalian mau ngikutin gua buat bahas berita unik tentang sepak bola Indonesia, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.